Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Ibu penilai uji kinerja, perkenalkan nama saya Rahman, mahasiswa profesi guru dalam jabatan Universitas Islam Negeri UIN Alauddin Makassar, angkatan 1 Rombel 12 tahun 2025 dengan nomor induk mahasiswa 210001243147. Hari ini saya akan melaksanakan uji kinerja praktek pembelajaran di sekolah tempat saya mengajar, yaitu IPT SDN Negeri 12 Patene, Kecamatan Pulau Bangkeng Selatan, Kabupaten Takalar di kelas 5 dengan materi tentang beriman pada hari akhir menggunakan model pembelajaran Project Based Learning. Mohon maaf bila ada kekurangan. Terima kasih dan selamat menyaksikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini ya anak-anak? Baik. Alhamdulillah. Sebelum masuk pada pembahasan kita atau pelajaran kita hari ini, maka kita bersama-sama berdoa ya, yang akan dipimpin oleh ketua ya, coba di depan untuk memimpin doa kita ya selama berlangsung pelajaran. Saudara pintar, siap. Mari kita belajar, marilah kita belajar, mulai. Oke, sebelum kita masuk pelajaran, maka kita akan mengecek ya kehadiran siswa. Siapa yang tidak hadir? Muhammad Al-Ghazali. Oke ya. Muhammad Al-Ghazali. Berarti satu orang ya yang tidak hadir ya. Kenapa tidak hadir? Tidak tahu. Ya, tidak ada keterangannya. Oke, kita akan sebelum memasuki pelajaran kita atau materi kita hari ini, maka kita bersama-sama menghafal dulu atau membaca surah-surah pilihan ya, atau surah-surah pendek ya. Saya menyebutkan surahnya ya. Surah Al-Ma'un ya. Wa
surah pendek, yaitu surah Al-Maun. Oke, kita sebelum masuk pelajaran inti kita bersama-sama menyanyikan lagu nasional, yaitu Indonesia Raya. Oke, kita berdiri semua ya. 1, 2, 3. Selesai. Oke, kita sudah menyanyikan lagu nasional. Oke, sebelum masuk pelajaran ini maka ya, saya mengingatkan kembali kepada anak-anakku sekalian bahwa pada hari ini ya, tanggal hari Rabu, maka hari Selasa ya, hari Selasa, maka pelajaran kita yakni pelajaran ya, pendidikan agama Islam. Oke, jadi saya memberikan materi seperti ini untuk ya, kita sebagai siswa harus senantiasa semangat dalam apa? Semangat dalam belajar, meskipun ya kadang cuaca tidak mendukung, ya kering panas, kemudian ada hujan, maka ya kita harus setiap saat untuk termotivasi untuk datang ke sekolah, ya, kemudian kembali ke rumahnya ya setelah menerima pelajaran maka harus diulang-ulang. Ya, apa materi minggu yang lalu? Minggu yang lalu tentang Al-Quran surah Al-Imran. Ya, percaya kepada kitab itu termasuk rukun iman yang keberapa? Ada yang tahu? Termasuk rukun iman yang ke apa yang pertama? Rukun iman kepada Allah. Yang kedua, rukun iman kepada yang ketiga, rukun iman Rasul. Yang keempat, rukun iman
Al-Quran termasuk rukun iman yang itu ya. Jadi membaca Al-Quran, jadi materi kita minggu yang lalu tentang surah Al-Imran, maka ada kaitannya hari ini tentang percaya kepada hari akhir atau hari kiamat. Oke. Ya. Kemudian apa tujuan kita untuk kira-kira tujuan kita untuk mempelajari rukun iman yang keberapa? Yang keenam, ya, yakni hari akhir, ya. Jadi tujuan pelajaran kita adalah kita meyakini bahwa ada hari akhir dalam kehidupan kita. Itu tujuan yang pertama. Tujuan yang kedua adalah ya, kita bisa menjelaskan iman kepada hari akhir. Yang ketiga, menjelaskan macam-macam hari akhir. Ya, itu tujuan pembelajaran kita. Saya bertanya dulu, siapa kira-kira yang tahu apa itu hari kiamat? Ya, silakan. Taufik. Ya. Saya berikan pertanyaan dulu. Siapa yang tahu apa itu hari kiamat? Coba. Taufik, apa itu hari kiamat? Fira. Coba. Hari akhir atau hari kiamat merupakan peristiwa hancurnya seluruh alam semesta dan segala isinya. Jadi hari akhir adalah hari hancurnya seluruh alam semesta dan segala isinya. Ya, itu disebut hari kiamat. Maka seluruh isi bumi, ya, kemudian langit dan bumi akan runtuh. Itu diakibatkan karena hari kiamat. Ada yang tahu contoh-contoh hari kiamat? Ada yang tahu? Ya. Ada yang tahu? Siapa lagi namanya? Ya, Sri, coba Sri. Gempa bumi, tanah banjir atau tsunami. Jadi itu termasuk contoh-contoh atau macam-macam kiamat, ya, contoh-contoh kiamat. Nah, hari kiamat ini tidak bisa kemudian harus diyakini bahwa hari kiamat itu harus diyakini, ya, karena itu adalah bagian bagian rukun iman yang kelima. Maka harus diyakini bahwa hari kiamat itu termasuk rukun iman, ya. Jadi kita berharap, ya, pada nalar sekalian bahwa percaya hari kiamat itu ada beberapa poin tentang apa itu beriman kepada hari akhir. Ini yang pertama adalah kita harus meyakini bahwa harus adanya hari akhir. Nah, seorang muslim kita wajib meyakini adanya hari akhir, karena hari akhir itu pasti akan terjadi. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Quran surah Al-Hajj ayat berapa? Ayat 22. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa anna as-sa'ata atiyatan la raiba fiha wa anna Allaha
ya ba'asyu ma'fil kubur, yang artinya sesungguhnya kiamat itu pasti apa? Sesungguhnya kiamat itu pasti datang. Tidak ada keraguan terhadap hari kiamat, dan sesungguhnya Allah akan membangkitkan siapapun yang di dalam kubur. Pernah lihat kubur? Pernah. Siapa yang tidak pernah lihat kubur? Pernah semua ya? Ya, pernah semua. Nah, maka harus diyakini bahwa setiap kiamat itu pasti akan datang, ya, dan tidak ada keraguan di dalamnya tentang hari kebangkitan, ya, dan akan dibangkitkan siapapun yang berada di dalam kubur. Nah, dalam pembagian alam ini ada beberapa alam yang harus dilalui fase manusia, ya. Jadi ada 5 alam yang harus dilalui oleh manusia. Ada yang disebut alam arwah atau alam ruh, ya. Ada yang disebut alam arwah atau alam ruh. Yang kedua adalah alam kandungan. Kemudian yang ketiga alam dunia atau alam syahada. Ya. Apalagi ada yang keempat adalah alam barzah atau alam kubur. Ya. Yang kelima adalah alam akhirat. Nah, kemudian nama-nama lain di hari akhir, ada nama lainnya. Nah, coba diperhatikan materinya di buku. Coba ada yang disebut yaumul ba'as. Yaumul, pembahasan kita tentang hari akhir. Jadi ada yang disebut dengan yaumul hisab. Ada kelompok satu yang bisa menyebutkan apa itu yaumul hisab. Ya, coba berdiri. Apa itu? Ya, hari perhitungan. Kemudian ada yang disebut yaumul jasa. Apa itu yaumul jasa? Kelompok kedua dulu. Coba berdiri. Berdiri. Ya. Apa itu yaumul jasa artinya hari pembalasan, yaitu hari di mana manusia mendapatkan balasan atas perbuatannya ketika di dunia. Jadi yaumul jasa adalah hari di mana semua amal perbuatan manusia yang pernah dilakukan di dunia akan dibalas. Nah, jadi berdiri dulu, ya. Kita sama-sama menyanyikan. Ada yang tahu lagu hari akhir? Atau lagu tentang apa lagunya? Anak-anak yang soleh. Coba bernyanyi, dimulai. La ilaha illallah Muhammadar
kelas ini ada beberapa, ada 3 bagian ya, ada 3 kelompok ya. Nah, ada 3 kelompok ya. Nah, dalam 3 kelompok ini ya kita akan kemudian apalagi membagi 3 kelompok ya. Ya. Jadi ada kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3. Mana kelompok 1? Di sini atau di sana? Di sini. Di sini kelompok 1. Ya, dia kelompok 1 ya. Di sini kelompok 2. Di sini kelompok 3. Oke. Maka bisa dibagi ya satu bab ya. Sebentar ditulis kelompoknya. Nah, silakan diisi dulu ya. Coba diisi dulu. Coba diisi. Coba diisi dulu. Ya. Nah, ini. Jadi ada di sini nama sekolah ini sudah tertera ya, nama sekolah. Kemudian mapel pendidikan agama Islam. Kelompok berapa? Masing-masing kelompok menuliskan kelompoknya. Kemudian tujuan pembelajaran. Ya ini. Peserta ini mampu meyakini adanya hari akhir. Ya, kemudian peserta ini mampu menjelaskan makna iman kepada hari akhir. Ya, kemudian peserta ini dapat menjelaskan macam-macam hari akhir seperti yang kita jelaskan tadi. Nah, soalnya ini buatlah tiap kelompok siswa dalam kelas. Nah, ini. Jadi sudah ada kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3. Nah, di sini ya. Jadi coba ditulis di kelompoknya. Kemudian nama. Ada namanya nih. Nama. Kemudian kelas ya. Jadi di sini ditulis kelompok 1 semua di sini. Coba di kelompok 1 ini kelompok 2, ini kelompok 3. Nah, sebentar. Jadi setiap lembar kerja peserta ini maka ditulis nama di sini. Nama kemudian kelas. Oke, di belakang itu ya. Ya. Oke. Nah, begitu cara penggunaannya. Nah, kerja. Silakan dikerja tugasnya. Oke. Silakan. Ya, silakan. Ya, coba ditulis dulu namanya, kelas. Ya. Ya, namanya. Mana lagi tadi? Yang bikinnya itu adalah dia tadi. Mana? Ya, silakan berdiskusi dengan temannya.
termotivasi untuk senantiasa melaksanakan perintah, melaksanakan sholat, melaksanakan ibadah puasa, sedekah dan lain sebagainya. Menjaga kekompakan, ya harus menjaga kekompakan. Yang kedua menjaga apa? Kebersamaan, ya. Ada nilai-nilai persatuan di dalam mengerjakan apa? Mengerjakan soal-soal yang ada sehingga bisa kemudian terlaksana proses pembelajaran kita hari ini. Nah, untuk itu saya berharap kepada adik-adik untuk terus yang mari kita terus untuk belajar dalam apa pembelajaran ini agar semua yang kita pelajari bisa kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari. Nah, apa pesan moral yang kita harus dapatkan dari pembelajaran hari ini tentang hari kiamat? Bahwa semua manusia akan kembali kepada Allah. Kepada Allah, tidak ada manusia tidak kembali kepada Allah. Karena manusia pada hakikatnya butuh kepada Allah. Jadi pembelajaran kita hari ini sangat bermakna dan sangat kemudian kita butuhkan. Kenapa? Karena proses keberadaan kita di dunia ini pasti ujung-ujungnya kembali kepada Allah. Dan setiap fase kehidupan kita akan lalui mulai dari alam kubur, alam mahsyar, apalagi pada mahsyar, yaumul mizan, kemudian hari perhitungan. Nah itu yang kita akan lalui semua. Jadi kita termotivasi untuk senantiasa berbuat baik, melaksanakan segala perintah Allah dan menjauhi segala larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala. Oke. Akhirnya kita mendukung acara pembelajaran kita hari ini. Kita sama-sama berdoa yang akan dipimpin oleh ketua kelas. Silakan kita berdoa bersama untuk mengakhiri pelajaran